Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiah. Saya dari kelas 4 TWAA dengan NIM 23810200079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Lugah An-Nafsi yang diampu oleh Bapak Durtan Sayyidi, SAG MPDI. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai karakteristik bahasa, kemudian perilaku bahasa manusia, hubungan antara psikologi dan bahasa. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu karakteristik bahasa. Nah, bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide, pikiran, kemudian emosi, dan informasi. Dalam psikolinguistik, bahasa memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari sistem komunikasi lain, seperti bahasa hewan atau sistem tanda nonverbal. Nah, di antara karakteristik bahasa, yang pertama itu ada arbitrary atau keberlakuan arbiter. Bahasa memiliki sifat arbiter yang berarti tidak ada hubungan alami antara kata dan maknanya. Nah, kata-kata yang digunakan untuk menyebut suatu benda ataupun konsep adalah hasil kesepakatan dalam masyarakat bahasa tertentu. Sebagai contoh, kata buku dalam bahasa Indonesia sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan objek fisik buku itu sendiri. Nah, dalam bahasa Inggris, kata ini disebut book. Dalam bahasa Arab, kitabun. Dan dalam bahasa Jepang, itu hon. Tidak ada alasan logis mengapa seekor kucing disebut cat dalam bahasa Inggris dan gato dalam bahasa Spanyol. Meskipun ada beberapa kata yang memiliki hubungan dengan suara atau sifat benda yang diwakilinya atau onomatopeia seperti meong untuk suara kucing, sebagian besar bahasa manusia itu bersifat arbiter. Kemudian yang kedua ada productivity atau produktivitas. Nah, bahasa memungkinkan penggunaannya untuk menciptakan ekspresi baru yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Dengan kombinasi kata-kata dan aturan sintaksis yang ada, manusia dapat menghasilkan jumlah kalimat yang tak terbatas. Sebagai contoh, sebuah anak kecil atau seorang anak kecil yang baru belajar berbicara bisa mengatakan kucing naik ke pohon dan makan es krim. Nah, meskipun kalimat ini tidak biasa, aturan bahasanya memungkinkan kita memahami maknanya. Dalam dunia teknologi, kata-kata baru diciptakan seperti googling untuk pencarian informasi di Google ataupun selfie untuk berfoto. Kemudian yang ketiga ada displacement atau kemampuan referensi tidak langsung. Nah, bahasa tidak hanya digunakan untuk berbicara tentang hal-hal yang terjadi saat ini, tapi juga tentang peristiwa di masa lalu, masa depan, kemudian ataupun bahkan sesuatu yang imajiner. Sebagai contoh, seorang sejarawan bisa menceritakan peristiwa Perang Dunia Kedua meskipun ia tidak hidup pada zaman itu. Kemudian yang keempat ada duality of patterning atau keberpolaan ganda. Nah, bahasa memiliki dua tingkat struktur utama. Yang pertama ada tingkat bunyi, kemudian yang kedua ada tingkat makna ataupun morfem, kata, dan kalimat. Yang pertama ada tingkat bunyi atau fonem. Fonem adalah unit suara terkecil dalam bahasa yang tidak memiliki makna sendiri. Contohnya, kalimat makan. Nah, fonemnya ini M, A, K, A, dan N.
yang secara individual tidak memiliki arti. Nah, kemudian yang kedua ada tingkat makna. Ada morfem, kata, dan kalimat. Ketika fonem-fonem ini disusun dalam pola tertentu, mereka membentuk kata dengan makna. Nah, kata makan memiliki makna dan bisa dikombinasikan dengan kata lain menjadi kalimat seperti saya makan nasi. Nah, dualitas ini memungkinkan bahasa untuk menjadi efisien karena dari jumlah fonem yang terbatas sekitar 20-40 dalam kebanyakan bahasa. Kita bisa membentuk ribuan kata dan juga jutaan kalimat. Kemudian yang kelima ada cultural transmission atau transmisi budaya. Nah, bahasa bukan sesuatu yang diwariskan secara genetik, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial. Sebagai contoh, seorang bayi yang lahir dari orang tua yang berbahasa Indonesia, tapi tumbuh di Jepang. Nah, bayi ini akan belajar bahasa Jepang, bukan bahasa Indonesia. Dalam konteks budaya, beberapa bahasa memiliki kata-kata yang unik untuk konsep yang hanya ada dalam budaya tersebut, seperti gotong royong. Dalam bahasa Indonesia yang tidak memiliki padanan sempurna dalam bahasa lain. Kemudian yang keenam ada variability atau keberagaman bahasa. Nah, bahasa tidak bersifat seragam, melainkan memiliki variasi dalam bentuk. Dalam bentuk apa? Dialek, kemudian aksen, dan register bahasa. Kemudian kita membahas poin yang kedua, yaitu perilaku bahasa manusia. Nah, perilaku bahasa manusia itu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana individu ini memperoleh, kemudian memproses, dan menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kajian mengenai perilaku ini menjadi fokus utama dalam psikolinguistik, sebuah disiplin ilmu yang memadukan psikologi dan linguistik untuk memahami hubungan antara bahasa dan proses mental manusia. Nah, ada aspek-aspek perilaku bahasa dalam psikolinguistik. Yang pertama ada pemerolehan bahasa atau language acquisition. Nah, ini proses di mana individu, terutama anak-anak, mempelajari bahasa pertama mereka melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, psikolinguistik berusaha memahami bagaimana anak-anak dapat dengan cepat dan efisien mempelajari sistem bahasa yang kompleks tanpa instruksi formal. Kemudian yang kedua ada pemrosesan bahasa atau language processing. Nah, ini mekanisme mental yang terlibat dalam memahami dan menghasilkan bahasa, termasuk bagaimana otak mengenali kata-kata dan struktur kalimat. Nah, ini mencakup proses decoding saat mendengarkan ataupun membaca, serta encoding saat berbicara ataupun menulis. Kemudian yang ketiga ada produksi bahasa atau speech production. Boleh, aku tadi ya,